Ups, tunggu. Pernahkah kita berpikir, mengapa ada negara yang memiliki teknologi yang sangat canggih, pendidikan yang maju, dan masyarakat yang kehidupannya sejahtera? Sementara di negara lain masih banyak masyarakat yang menghadapi keterbatasan, padahal semua negara berada di dunia yang sama. Lalu, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Perbedaan inilah yang disebut sebagai kesenjangan global, yaitu adanya ketidakseimbangan perkembangan antara satu negara dengan negara lainnya. Kesenjangan adalah kondisi ketika terdapat perbedaan dalam memperoleh sumber daya, kesempatan, dan juga hasil pembangunan. Dalam perspektif global, kesenjangan tidak hanya terjadi di suatu negara, tetapi juga di antar negara. Perbedaan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga teknologi dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, negara-negara di dunia seringkali dikelompokkan menjadi negara maju, negara berkembang, dan juga negara dengan keterbatasan atau negara terbelakang. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu negara maju. Nah, negara maju adalah negara yang memiliki tingkat pembangunan yang tinggi. Contohnya adalah seperti negara Jepang, Amerika Serikat, dan juga Jerman. Negara-negara tersebut memiliki ekonomi yang kuat, perkembangan teknologi yang cepat, sistem pendidikan yang berkualitas, serta fasilitas kesehatan yang lebih baik. Misalnya Jepang, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan perkembangan teknologi tertinggi. Teknologi digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari industri hingga kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara sangat berkaitan dengan kualitas sumber manusianya. Selanjutnya adalah negara berkembang. Nah, negara berkembang merupakan suatu negara yang menuju peningkatan pembangunan. Salah satu negara berkembang yaitu Indonesia. Indonesia mempunyai potensi besar karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga penduduknya yang banyak. Namun, sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami berbagai tantangan. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Saat ini, pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan, seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran, perubahan kurikulum, serta upaya peningkatan kualitas pendidikan. Namun, masih banyak terdapat masalah seperti kurang meratanya fasilitas sekolah, terutama antara daerah, perkotaan, dan juga daerah terpencil. Selain itu, akses terhadap teknologi juga belum sama bagi semua siswa. Ada sekolah yang sudah menggunakan media digital dalam pembelajaran, tetapi masih ada daerah yang menghadapi keterbatasan jaringan dan juga fasilitas. Selain pendidikan, kesenjangan juga bisa dilihat dari ekonomi. Nah, salah satunya adalah kondisi mata uang rupiah. Nah, nilai rupiah sering dibandingkan dengan mata uang kuat seperti dolar Amerika. Ketika rupiah melemah, harga barang tentu dapat mengalami perubahan karena Indonesia masih melakukan kegiatan impor seperti bahan baku dan juga teknologi. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Namun, perlu dipahami bahwa kuat atau lemahnya mata uang bukan satu-satunya ukuran kemajuan suatu negara. Kemajuan juga ditentukan oleh kemampuan negara dalam meningkatkan produktivitas, pendidikan, teknologi, dan juga kemandirian dalam ekonomi. Lalu, mengapa kesenjangan antar negara bisa terjadi? Ada beberapa penyebab. Pertama, perbedaan kemampuan ekonomi. Negara maju umumnya memiliki industri dan ekonomi yang lebih stabil. Kedua, kualitas pendidikan yang belum merata. Dua, yaitu kualitas pendidikan yang belum merata. Pendidikan sangat penting karena dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan inovasi. Ketiga, yaitu pengembangan teknologi yang berbeda. Nah, negara yang lebih cepat menguasai teknologi biasanya memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Ketergantungan terhadap negara maju juga dapat membuat negara berkembang lebih sulit untuk mencapai kemandirian. Lalu, bagaimana cara mengurangi kesenjangan tersebut? Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses teknologi, melakukan pemerataan pembangunan,
serta menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih adil. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk bersaing dan juga menciptakan perubahan. Jadi, kesenjangan antara negara maju, berkembang, dan terbelakang pun bukan hanya tentang perbedaan ekonomi, tetapi juga tentang kesempatan. Karena dunia yang maju bukan hanya ketika beberapa negara berkembang pesat, tetapi ketika seluruh negara memiliki kesempatan untuk tumbuh bersama. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi, bye-bye.